Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Mudah-mudahan ini menjadi video terakhir mengenai kerusakan moralnya si Muharrar. Ya, itu banyak kisah tersisa di belakang kejadian itu, dan yang akan saya bacakan di sini adalah salah satu perkara yang mungkin ini seharusnya dipikirkan menjadi perspektif lagi, menjadi perspektif baru lagi supaya tidak menjadi bola liar di dunia maya begitu. Karena memang ya sudah keterlaluan ini framingnya lah, katakan. Saya tidak terlalu suka bahasa framing itu, cuman ya bahasa apa lagi yang cocok ya memang itu. Jadi ini ada sebuah postingan yang diposting oleh Al-Mujahid. Ya, siapa namanya ini ya? Basim Hanifah Al-Mawardi. Ini postingannya, jadi kita disclaimer dulu ya, kita tidak menuduh apapun kepada siapapun. Cuman ini ya memang pernah diulas juga oleh beberapa YouTubers, dan mungkin dengan adanya desakan akan ada setidaknya permintaan keterangan begitu. Jadi kita garis bawahi dulu bahwa wafatnya Gus Auzi kemarin itu sedikit menyisakan kejanggalan begitu, Ya mudah-mudahan sekali lagi ini keluarganya diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ditinggalkan wafat dalam keadaan mendadak itu memang lebih sulit daripada ada persiapan dulu, sakit dulu dan lain sebagainya. Agak susah ya membicarakannya, karena kejanggalannya banyak sekali begitu. Ya ini kita akan bahas di sini. Ini bagaimana perkataannya. Raden Muhammad Imam Auza'i Ad-Dimyati atau Gus Auzi, yang dikabarkan meninggal dunia pada 2 Juni 2025 saat beliau tengah bersama satu kamar dengan Muharrar Khudori Mukimad, pendukung si Imaduddin bin Sarman. Itu sedang satu kamar ya, yang mana saya katakan ini sebuah gestur yang baik ya. Kalau kita lihat secara netral ya, sebelum Gus Auzi ini wafat, ini kan gestur baik dari keduanya sebetulnya. Ya, bagaimana panasnya perdebatan antara, katakanlah sudah punya merek ini ya, Mukibin dan Mukimad di dunia maya, tetapi di dunia nyata masih bisa satu kamar. Lah cuman tragisnya yang tersisa hanya satu begitu. Itu tragisnya tuh, yang tersisa hanya satu dari kedua kubu ini. Dan terjadilah sesuatu yang nir etik, nir moral, nir adab dari si Muharrar, kemudian jadi bola panas di media sosial. Kan itu faktanya begitu, itu faktanya. Nah, bola panasnya kan ini wafat gara-gara mubahalah itu. Kemudian dituliskan di sini, beliau wafat bukan sebab dari mubahalah. Saya bertanggung jawab dan bisa memastikannya. Oke, memang betul kalau sebab itu dia repeatable begitu ya, akan terus-menerus terjadi. Jadi sampelnya itu harus banyak. Tidak ada hubungan kematian dirinya, Gus Auzi, dengan mubahalah sebagaimana isu fitnah kedengkian yang disebarluaskan oleh gerombolan milisi Asrobi Mukimad. Saya nggak paham apa maksud Asrabi ini. Mungkin yang paham bisa komentar di bawah ya. Di berbagai media sosial dengan nada sinis penuh kebencian, dengan mencaci maki, menghina, menghujat, melecehkan atas wafatnya beliau. Penyebab kematian beliau itu ada beberapa. Nah, inilah yang kita maksud dengan sebab adi ya, karena fil haqiqoh ya Allah Subhanahu wa taala. Cuman di dalam adat yang lebih pasti itu dengan malaikat Israel kan wafat itu. Nah, sebelum itu ada kejadian yang mengikutinya. Jadi tarotub kejadian inilah yang disebut sebagai penyebab secara syariat gitu, atau penyebab secara adat.
Jadi apa kejadian sebelumnya sebelum wafat sehingga bisa dikatakan secara adat ini adalah penyebabnya? Ada banyak begitu. Satu, akibat serangan jantung mendadak dan atau sebab terjadi penyempitan jantung. Dua, keracunan makanan, karbon monoksida atau karbon dan dioksida CO2. Atau bisa dari logam berat, dari virus, overdosis, atau bisa juga karena homicidal poisoning. Nah, itu agak berat ya. Kemudian nomor 3, adanya infeksi dari pernafasan. Keempat, tersumbatnya pernafasan. Kelima, infeksi paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan adat. Itu kan lebih jauh ya. Kalau misalkan kita lihat nih, tersumbat pernafasan, nah ini lebih dekat. Tapi kan tersumbatnya pernafasan ini akan lebih banyak lagi terjadi sebelumnya apa? Infeksi paru-paru itu lebih jauh lagi begitu. Kalau mau dikasih ya salah satu gara-garanya itu ini mah secara adat begitu ya. Ya sekamar sama mukiman. Itu juga salah satu sebab sebetulnya kalau kita mau lihat dari adat ya sekamar. Ya sekamar itu kan saya sekamar saja. Pergi ke tempat itu pun bisa disebut sebagai sebab adi kalau mau. Nah, makanya jangan menggoreng-goreng lah, akhirnya kan seperti ini ya. Kita berbicara biqadri uqulihim. Nah, kemudian kalau sebab dibunuh, saya belum tidak bisa memastikannya. Ya memang betul ya. Jadi supaya kita calm down dulu, jangan sampai suatu tuduhan keji dibalas dengan tuduhan keji yang lain. Nah, itu yang harus ditekankan dulu. Itu kan tuduhannya gara-gara mubahalah, kemudian dikatakan gara-gara katakanlah bahasanya di sini dibunuh begitu ya. Janganlah, itu tuduhan keji dengan tuduhan keji lagi, tidak boleh begitu. Karena saya hanya mendapatkan dari pengetahuan atas ciri-ciri fisik dari jasad atau jenazah beliau yang dikirim fotonya oleh seorang sahabat dari Indonesia ke saya kemarin untuk dimintai analisa secara medis atas kematian beliau, apa yang menyebabkannya. Nah, mungkin beliau ini seorang ahli medis ya. Saya tidak bisa melihat nih latar belakang beliau itu apa. Cuma dia kalau misalkan dipinta pandangan secara medis, ya beliau keluar tuh pandangan secara medisnya. Beliau ahli medis. Dari hasil analisa saya secara medis, memang ini kematian tidak wajar sekali. Banyak hal yang janggal aneh bila melihat dari jasadnya. Nah, itu yang dirasakan dulu ya. Diagnosa pertama ini tidak wajar. Jadi ini kematian yang tidak wajar. Karena kenapa? Dilihat dari apa? Dalalahnya. Dalilnya apa? Dalilnya itu banyak yang janggal tatkala melihat jasadnya, itu pun foto tadi. Sekali lagi, jadi ini cukup untuk pemantik nanti supaya muharrar itu dipintai keterangan begitu. Karena memang ada kejanggalan. Bila jenazah telah lebih dari 3 jam, maka akan terlihat adanya lebam atau berubah membiru di bagian wajah, mungkin ini ya, di bagian wajah dan sekitarnya hingga leher yang disebut livor mortis, hipostasis atau lividitas postmortem. Namun dalam hal ini harus lebih diselidiki dengan cara divisum atau otopsi agar lebih jelas kebenarannya diketahui atas kematiannya tersebut. Apalagi itu ada banyak sekali kejanggalan. Nah, memang dilihat dari foto dengan langsung itu kan berbeda ya. Cuman kalau divisum saya rasa kemarin itu tidak terjadi ya. Entahlah, mungkin Allahu a'lam. Tapi tidak semua dan tak selalu orang yang mati setelah beberapa jam itu kemudian berubah membiru wajahnya. Bahkan yang telah seharian pun masih tetap ada terlihat biasa saja. Dari medis yang semacam itu, adanya perubahan bentuk fisik atau dari warna kulit di wajah dan sekitarnya, termasuk berubah menjadi membiru, maka ini memang harus diselidiki dengan cara diotopsi atau visum. Sebab dalam medis sangat jarang sekali terjadi yang demikian. Terkecuali itu tadi beberapa penyebabnya, keracunan atau diracun. Adanya kekerasan fisik, tersumbatnya saluran pernapasan, bisa karena juga ditutupi hidungnya, sehingga terjadi kematian sehingga mengubah warna kulit wajah jenazah, atau sebab lain yang mengarah pada hal keanehan dari perubahan pada jenazah. Nah, itu ya, kemungkinan-kemungkinan, ini pandangan profesionalnya. Tidak menentukan salah satu kemungkinannya, ini hanya kemungkinan saja. Memang kejanggalannya ditemukan begitu, minimalnya dari foto yang disampaikan. Satu-satunya cara yaitu si muharrar khudori dan orang-orang yang saat itu berada di lokasi kejadian harus diperiksa, dimintai keterangan, dan itu jenazahnya harus diperiksa secara medis.
Nah, itu untuk memastikan ya. Jadi sebetulnya ini bisa bisa dilakukanlah minimalnya tuntutan kepada muharrar, karena secara moral dia itu seharusnya meminta maaf, dan secara medis ini ada kejanggalan, maka untuk mendapatkan kepastian begitu, minimalnya kepastian secara adi begitu ya, secara medis, ini apa sih sebetulnya yang terjadi kepada Gus Auzi itu almarhum, itu minimal dimintai keterangan, kalaupun misalkan tidak diperiksa secara otopsi. Apakah itu murni kematian akibat sakit atau penyakit, dan atau ada sebab ada sesuatu yang memang terjadi sengaja dilakukan sehingga berdampak kematian pada Gus Auzi. Semua itu tidak ada hubungannya dengan mubahalah yang dilakukan sebelumnya. Nah itu ya, kalau mubahalah sudah kita bahas itu ya, itu di luar dari apa-apa yang kemungkinan yang terjadi. Ya, mubahalahnya tidak terjadi begitu secara definitif. Orang yang mati sebab mubahalah tidak pernah terjadi seperti apa yang telah dialami terjadi oleh Gus Auzi tersebut. Tidak ada kematian yang akibat mubahalah membuat warna kulit wajah jenazah menjadi berubah membiru lebam, terkecuali itu akibat kekerasan keracunan diracun atau dibunuh. Nah, ini tidak menyebutkan siapa yang mungkin, makanya perlu ada perlu ada pemeriksaan begitu ya, supaya jelas begitu. Ya, ini akan baik untuk semua pihak ya, untuk yang sekamar dengan beliau juga akan baik. Kemudian untuk orang-orang yang ada di sekeliling juga akan baik. Untuk kita pun akan baik. Kita kan ini sudah terlalu banyak permasalahan yang tidak tuntas begitu ya. Dan ini memang dilihat ada kejanggalan. Beberapa orang lah sudah menyatakan itu. Silakan dicek, lakukan pemeriksaan medis, pasti apa yang saya sampaikan ini benar, ada indikasi kuat ke arah tersebut. Peristiwa kematian Gus Auzi ini harus diusut, diselidiki, diperiksa hingga tuntas agar jelas. Sebab di luar sana telah menjadi bola api liar yang isunya fitnah dan bohong. Kematian seperti itu haruslah dibuktikan dengan ilmiah melalui pemeriksaan medis, bukan fitnah. Nah itu ya. Silahkan Imaduddin bin Sarman dan atau gerombolan milisi Asrabi Mukimat, juga kroni-kroninya CS, dari sejak 1 tahun lalu, saya sudah ada 3 kali dengan jelas mubahalah atas nasab Ba'alwi yang sudah disaksikan oleh banyak orang di sini, di Indonesia. Nah itu pun demikian betul ya, kalau mau mubahalah ya, kita mubahalah, apa yang akan terjadi ya kita saksikan setelah ada itu. Cuman si Imad kan gak bakalan berani, apalagi dengan mahal yang sudah saya tentukan, yaitu ketidakjelasan si Imad di dalam istidlal terhadap apa yang dia katakan begitu. Nah jadi ini mudah-mudahan setidaknya lah ya, kalau ini sudah dikeluarkan, setidaknya udah diem, Mukimat itu udah diem lah, nggak usah bawa-bawa mubahalah, karena ini nanti buntut akan menjadi panjang begitu. Nanti kita bisa ada tuntutan minimalnya untuk diperiksa supaya jelas, kan gak enak tuh orang wafat kemudian dikatakan mubahalah itu. Mubahalahnya juga tidak terjadi secara definitif. Ini permasalahan yang saya rasa ya, untuk orang-orang yang sedikit saja memiliki pemahaman terhadap agama, memiliki pemahaman terhadap sedikit saja pola pikir, itu harus sudah mulai melihat dengan jelas bahwa Mukimat ini adalah gerombolan orang-orang yang tukang fitnah. Dan beberapa hari ini disitulah kan fokus saya itu, membeberkan apa-apa yang memang terjadi begitu. Nah itulah, mudah-mudahan almarhum diampuni semua kesalahannya, diterima dan dilipat gandakan semua kebaikannya, dilapangkan di dalam kuburnya, diterangi di dalam kuburnya, dan dibangkitkan beserta orang-orang soleh dengan Rasulullah SAW. Itu sejauh yang bisa saya sampaikan mengenai hal ini. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.